apa yang menjadi pesan Tuhan bagi saya secara pribadi di tahun 2021. Saya masih ingat di tahun 2012, saya mendapat pesan Tuhan bahwa Tuhan berkata, "Kasihilah aku dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan." Waktu itu aku berpikir mungkin aku harus lebih giat lagi untuk bekerja, lebih giat lagi untuk melayani, lebih giat lagi untuk berpuasa. Tetapi berjalannya waktu, ternyata firman itu mendahului apa yang menjadi tragedi dalam hidup saya. Dan di situ saya diingatkan dengan firman itu ketika tragedi itu terjadi, bahwa tidak ada pilihan lain untuk tetap mengasihi Tuhan, apapun situasi dan kondisi saya waktu itu. Dan pada tahun 2019 kemarin, saya masih ingat firman itu datang juga di akhir tahun itu, tahun 2019 memasuki 2020, dengan firman yang sama, "Kasihilah aku dengan segenap hatimu." Aku sudah mulai ada perasaan seperti ketakutan, ada perasaan seperti, iya Tuhan mau lebih lagi gitu. Tetapi ada satu tanda tanya di dalam, tragedi apa lagi yang akan terjadi ini Tuhan. Dan setelah menjalani memasuki tahun 2020, ternyata tragedi yang dialami adalah kondisi kehidupan dengan adanya virus, di mana usaha juga mulai menurun dan sangat luar biasa. Hanya oleh anugerah Tuhan, hanya oleh pemeliharaan Tuhan, terbukti saya masih bisa ada sampai hari ini. Itu karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan di ujung tahun 2020 ini, kembali hari yang bulan yang dinanti-nantikan adalah bulan untuk menantikan pesan Tuhan itu untuk memasuki tahun 2021. Tuhan memberikan firman-Nya yang berbicara kuat di hati saya. Waktu itu, malam itu Tuhan berkata, "Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa." Dengan firman ini saya merenungkan, Tuhan, situasi seperti ini, COVID, situasi usaha seperti ini Tuhan, apa yang menjadi kebahagiaan kami Tuhan? Apalagi saya hanya seorang diri Tuhan, harus bekerja, harus melakukan tanggung jawabku kepada anak-anakku. Apa yang menjadi kebahagiaan saya Tuhan, kalau bukan Engkau sendiri yang jadi kebahagiaan saya? Dan saya merenungkan itu, dan roh Tuhan berbicara di dalam hati saya. Tahun 2021 engkau akan berbahagia. Roh Kudus berkata bahwa Tuhan akan melakukan pembalikan keadaan yang tadinya kamu bersedih, sekian tahun kamu menangis, kamu akan menjadi orang yang berbahagia di tahun 2021. Dan Tuhan mengingatkan kepada saya, lepaskan yang lama dan jangan diingat-ingat lagi. Bahkan cara-cara lama untuk menyenangkan hatiku jangan lagi dipakai. Aku akan membaharuimu, tanpa engkau sadari aku akan menggantikan caramu.
aku menangis malam itu. Dan Tuhan berkata di dalam roh saya, aku akan memberikan pola agar engkau dapat melintasi tahun 2021 di atas bukit-bukit di bumi ini dengan kendaraan kemenangan. Aku berterima kasih kepada Tuhan. Walaupun aku sendiri melewati hari-hari hidupku bersama anak-anak, yang tidak mungkin aku mengeluh dengan keletihan kepada anak-anak, yang tidak mungkin aku berbagi beban kepada anak-anak, karena aku menginginkan anak-anakku tidak mengetahui beban yang aku pikul, karena aku tahu beban ini akan aku serahkan di kaki Tuhan, bukan aku menyerahkan di pundak anak-anakku. Saya berterima kasih kepada Tuhan yang memberi firman-Nya, dan saya percaya Tuhan yang akan menggenapi firman-Nya bagi hidup saya. Dan saya berdoa, saya berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, aku terima kebahagiaan di tahun 2021. Karena Tuhan sendiri yang mengerjakannya. Bukan kekuatanku, bukan kepintaranku, tetapi oleh karena roh-Mu yang ada di dalamku. Dan aku bersyukur bahwa tahun 2021 merupakan awal tahun untuk mendengarkan Dia. Dengarkan Dia di setiap area hidup kita, di setiap usaha dan pekerjaan, dan di setiap apa yang kita lakukan. Dengarkan Dia. Saya berpikir kebahagiaan yang Tuhan sediakan adalah berupa materi. Tetapi tiba-tiba Roh berbicara, kebahagiaan yang Tuhan berikan bagi saya, yang Tuhan siapkan, adalah ketika saya dapat mendengar suaranya dengan benar. Itu adalah satu kebahagiaan. Dan melakukannya di dalam setiap area kehidupan itulah adalah suatu kebahagiaan. Dan Tuhan berkata, Tuhan telah membuat pola untuk saya dapat melewati setiap bukit-bukit persoalan dengan kendaraan kemenangan. Kendaraan kemenangan adalah apa? Ketika saya dapat mendengar dengan baik caranya Tuhan membawa saya dengan polanya. Terima kasih karena Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Sebagaimana apa yang Tuhan telah nyatakan di tahun-tahun yang lalu dan itu terjadi dalam hidup saya percaya tahun ini pun menjadi satu anugerah kemurahan yang saya harus terima, meresponi apa yang Tuhan katakan bagi hidup saya. Oleh anugerah Tuhan, biarlah ini menjadi satu pijakan dan suatu gairah yang baru untuk saya dapat menjalani hidup saya. Pesan saya, mari kita melatih pendengaran kita untuk dapat mendengarkan Tuhan, agar kita dapat berjalan di dalam ketepatan. Biarlah tahun 2021 bukan hanya saya yang mengalami kebahagiaan. Orang boleh prediksi dengan situasi yang menakutkan, terjadi bencana, terjadi penyakit, terjadi kerusuhan, atau terjadi apalah. Tetapi saya mendengar suara Tuhan berbicara kepada saya bahwa tahun 2021 adalah tahun kebahagiaan. Dan itu oleh anugerah Tuhan, jika saya mau mendengar dengan benar apa kata Tuhan. Itu polanya Tuhan. Terima kasih sudah menonton. Tuhan memberkati. Jangan lupa berkati dengan subscribe.